Bapa, itulah pengakuan kami bahwa Engkau memang yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada-Mu Tuhan untuk hidup kami. Dan kami mau terus belajar daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada begitu banyak hal untuk kami belum bisa mengenal Engkau. Tetapi malam ini biarlah Engkau berbicara kepada kami. Turunkan atas kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat kami menangkap apa yang Engkau mau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami berbeda dan selalu berbeda. Karena firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok yang nongol kok Ibu Ina? Gak apa-apa ya. Mungkin sebagian dari jemaat kaget kenapa Ibu Ina, kan ditayangkan minggu lalu Pak Gideon. Kalau Bapak Ibu kaget, saya juga sebenarnya kaget gitu. Jadi sama-sama kaget ya. Tapi gak apa-apa, kita mau belajar. Buat saya ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kita akan, judulnya belum nongol ya. Berkolaborasi dengan Kristus. Bekerja sama dengan Kristus. Kemarin pagi setelah selesai saya memimpin devotion guru-guru TK dan SD. Tiba-tiba saya pindah dari sekolah mau datang ke Gracia sini. Saya baca WA, saya dapat WA dari Ibu Nani. Yang mengatakan begini, Ina ini perintah mendadak. Pak Gideon karena kesehatannya terganggu, tidak bisa melayani malam ini. Dan saya diminta untuk menggantikannya. Dikatakan Ina, ini perintah mendadak. Kalau namanya perintah itu berarti harus dikerjakan. Dan mendadak, iya benar mendadak karena baru kemarin. Kemudian sebenarnya saya baru mimpin devotion guru-guru ya. Salah satu ayat yang saya ambil untuk direnungkan adalah Galatia 2 ayat 20. Semua pasti sudah pernah membaca ini. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup saya dalam tubuh duniawi ini saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada anak Allah itu yang begitu mengasihi saya sampai dia menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan tadi dua versi ya. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu di terjemahan baru yang sering kita baca. Tapi menarik sekali terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tetapi Kristus. Jadi pada waktu Tuhan itu ajaib ya. Habis cerita begitu sama guru-guru, tiba-tiba memang Tuhan yang mengurus hidup saya gitu ya. Tiba-tiba muncullah perintah yang mendadak itu. Dan dikatakan bahwa bukan lagi aku yang ngurusin hidupku, tapi Tuhan yang mengurus hidup saya. Kristus yang mengurus hidup saya. Jadi ketika kemudian ada perintah suruh nyampaikan firman. Ya, yang ngurusin kan Tuhan. Hidup saya diurus sama Tuhan. Jadi saya tidak harus melakukan perintah itu. Dan saya memang sudah melatih diri untuk tidak pernah mengatakan tidak untuk setiap perintah yang dari Ibu Nani sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai kakak rohani, sebagai mentor, sebagai gembala. Saya belajar untuk meresponi karena saya percaya setiap tugas yang dipercayakan kepada saya itu pasti datangnya dari Tuhan. Nah,
ketika saya merenungkan ini, yang mengurus hidup saya bukan saya tapi Kristus. Jadi ketika ada sebuah instruksi, ada sebuah perintah mendadak, saya tahu itu Allah Tuhan sendiri yang sedang ngurusin hidup saya. Enak gak? Kalau diomong enak ya ngaku saja ya gak enak. Kenapa gak enak? Saya hari Minggu sudah menyiapkan firman untuk radio. Menyiapkan firman untuk devotion. Dan saya harus menyiapkan firman untuk tadi pagi praise and worship. Ditambah lagi sorenya. Jadi kalau secara manusia enggak enak. Aduh pusing sekali, besok 2 kali. Apa ya, firman apa ya yang mau dibawakan? Kan seperti itu. Tapi dikatakan di sini bukan lagi saya yang mengurus hidup saya. Tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup saya dalam tubuh duniawi ini. Kalau di terjemahan baru dikatakan daging. Jadi kita kan masih hidup di dunia. Jadi ada dagingnya ya. Itu dikatakan bahwa saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada anak Allah. Jadi hidup saya, bagian saya di dunia ini, tubuh saya, tubuh duniawi ini, saya jalani berdasarkan percaya penuh kepada anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai dia menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Tuhan mengurusi hidup saudara juga. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah ngurusin, itu berarti di dalam hidup kita ada bagian yang diurus sama Tuhan. Sementara kita masih pakai daging, pakai tubuh ini. Jadi seperti saya ngalami seperti itu. Tuhan mengurusi hidupku. Mari kita lihat Ulangan 3 ayat 22 dalam terjemahan bahasa masa kini. Ya. Jangan takut kepada mereka karena Tuhan Allahmu akan berjuang untukmu. Ini ayat ini setiap pagi saya deklarasikan di rumah saya sendiri. Dari beberapa janji Tuhan. Salah satunya aku tidak akan takut kepada siapapun karena Tuhan Allahku yang akan berjuang untukku. Saya selalu katakan setiap pagi. Jadi ketika dapat instruksi itu di dalam benak saya pertama adalah hidupku itu yang ngurus Tuhan. Kristus. Dan dia akan berjuang untukku. Artinya ketika kita mendapatkan apapun juga, Tuhan itu ambil bagian untuk berjuang bagi kita. Nah, kemudian saya mulai merenungkan dan belajar berkolaborasi dengan Kristus. Apa artinya? Kita itu kerjasama. Hidup kita orang percaya itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup kita itu sudah jadi yang ngurusin Kristus. Nah, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging itu hidup karena percaya dikatakan. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Saya mendapati dalam perenungan ini ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, bagaimana kita belajar berkolaborasi dengan Kristus. 1, kita harus selalu siap dengan agenda Tuhan. Karena dia punya acara sendiri. Saya percaya ketika saya pagi-pagi mendapatkan WA dari Ibu Nani yang mengatakan, Ina, ini instruksi mendadak. Buat saya mendadak. Mungkin buat Ibu Nani juga mendadak karena baru dapat kabar dari Pak Gideon. Tetapi buat Tuhan tidak mendadak. Tuhan sudah tahu. Buktinya ketika saya mempersiapkan renungan untuk guru-guru, saya dapatnya namun kamu hidup tapi bukan lagi kamu yang hidup. Kamu itu sudah menjadi urusanku. Ketika selesai menyampaikan firman, tiba-tiba ada instruksi begini. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menyiapkan bahwa hidupku itu urusannya Tuhan. Hidup saudara dan saya
itu yang mau ngurus Tuhan. Cuma seringkali kita yang ngurus diri kita sendiri. Jadi makanya suka mentok sana mentok sini. Karena sebenarnya ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, ketika kita sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kita, maka di dalam hidup kita sudah ada dua sisi. Yaitu satu sisi tubuh jasmani kita, yang satu adalah sisi di mana Kristus hidup di dalam kita. Jadi sudah itu. Nah, selalu siap. Selalu siap. Iya ya Tuhan. Kita akan lihat 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalau saya berpikir waktunya itu enggak baik, saudara. Hari ini saya nyampaikan firman itu waktunya enggak baik. Sudah nyiapin buat tadi pagi, mesti mikirin sore. Saudara tahu kalau nyiapin begini nih, kalau nggak stres, kadang-kadang karena keburu waktu bisa nggak stres itu udah puji Tuhan. Tapi saya percaya siap sedia baik atau tidak baik waktunya itu harus kita jalani. Kalau kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 5 ya. Dikatakan begini, pada waktu itu setelah selesai Tuhan bicara dengan orang banyak, dia bilang, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebenarnya waktunya gak tepat loh. Orang menangkap ikan di malam hari sampai pagi. Dan sekarang Tuhan Yesus sedang berurusan dengan Simon Petrus yang adalah nelayan. Ahli menangkap ikan. Yesus itu tukang kayu. Jadi beda profesi. Tetapi kemudian Tuhan merintahkan kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Waktunya tidak baik. Enggak pas. Tetapi Simon bilang begini. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi ketika saya merenungkan ini saya percaya. Untuk kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Kristus. Kita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Menurut pikiran kita enggak baik. Tapi menurut Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu tidak pernah membawa kita kepada hal-hal yang mencelakakan, merugikan, atau hal-hal yang tidak enak. Kita tahu Alkitab mengatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu Yeremia 29 ayat 11. Jadi rancangan Tuhan itu selalu baik. Rancangan Tuhan buat hidup kita selalu keberuntungan. Rancangan Tuhan buat hidup kita selalu keberhasilan. Tetapi seringkali kita sendiri yang bagian dari sisi kedagingan kita yang berpikir bahwa ini enggak pas Tuhan, ini enggak pas. Saya ingat, mungkin saya pernah sharekan di sini, saya ingat sebuah kesaksian yang disampaikan Pak Victor waktu itu ketika pandemi baru mulai. Ada seorang jemaatnya yang bekerja di restoran. Restorannya itu di pinggir kota dan dia punya restoran yang cukup ramai. Gitu. Tapi tiba-tiba pandemi. Kita tahu pandemi itu traveling sudah macet total. Dan pada waktu itu awal-awal dari pandemi ini jemaat ini merasakan satu pergumulan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah pergumulan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu beli ruko. Rukonya di pinggir kota aja. Untuk apa Tuhan? Jual sepeda. Waktu itu belum banyak orang naik sepeda. Dia pikir ini bukan bidangku. Bidangku adalah kuliner. Tapi Tuhan yang nyuruh. Enggak cocok. Enggak pas. Sebenarnya
aneh gitu. Kok tiba-tiba suruh dagang sepeda. Tapi kita tahu semua ya, bahwa ternyata sekarang Pak Thomas dan Ibu hobinya naik sepeda. Gak tahu masih apa enggak, tapi waktu itu ada banyak di antara kita yang kemudian pada beli. Freddy Sophie juga masih sepedaannya. Saya pikir sebelum pandemi kayaknya gak pernah naik sepeda ya. Gak pernah. Tapi sekarang, dan ternyata dia menjadi orang yang sangat diberkati karena jual sepeda. Kadang-kadang kita berkolaborasi sama Tuhan itu diawali dengan gak ngerti. Tapi diingatkan lagi bahwa Tuhan itu yang akan mengurusi hidup kita. Jadi mari kita percaya karena dikatakan ketika kita itu diurus hidupnya oleh Tuhan. Bagian kita adalah percaya penuh kepada anak Allah itu yang begitu mengasihi saya. Jadi kita harus percaya Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Tuhan tidak akan membuat kita rugi karena dia mengasihi kita. Total dia mengasihi kita. Sehingga dia menginginkan kita percaya penuh kepada dia. Karena dia pasti memberikan yang terbaik. Waktunya mungkin gak cocok buat kita. Judulnya juga gak cocok buat kita. Tapi percayalah. Tuhan itu punya agenda buat hidup kita. Karena dikatakan bukan lagi aku yang mengurus hidupku. Tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Seluruh hidupku dalam tubuh duniawi ini aku jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada anak Allah yang begitu mengasihiku sampai dia menyerahkan dirinya untuk menebus aku. Jadi luar biasa sekali kalau kita bisa merenungkan. Begitu luar biasanya. Saya mengalami walaupun kemarin sedikit terkaget karena harus tiba-tiba menyampaikan firman. Tapi saya tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak bisa mengerti, tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
saya dapatkan lewat perenungan saya ketika saya terima tugas ini adalah kita harus siap dengan caranya Tuhan. Tuhan bisa kasih cara jauh-jauh hari, tapi Tuhan bisa kasih cara kita mendadak. Saat kita tadi sudah bicara, saya sudah bicara bahwa dalam hidup kita ketika Kristus itu ada di dalam diri kita sudah ada dua sisi. Satu sisi adalah sisi kedagingan kita karena masih hidup di dunia. Satu sisi adalah sisi Kristus yang ada di dalam kita. Dan itu tidak gampang untuk bisa bekerja sama. Karena Paulus sendiri mengatakan keinginan daging tidak sama, berlawanan katanya malah dengan keinginan roh. Kristus sendiri akan memimpin kita lewat Roh Kudusnya dan itu sangat berbeda. Mari kita baca dari Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian. Yang terjemahan versi biasa aja. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini kita tahu bahwa di dalam kita ada keinginan daging. Tetapi di tempat yang sama di dalam kita ada keinginan roh, ada keinginan Kristus. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Dan itu bertentangan. Sehingga seringkali kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki ketika kita hidup di dalam pimpinan roh. Tetapi sebaliknya seringkali kita mendukakan Tuhan Yesus karena kita mengikuti keinginan daging kita. Nah, karena itu lewat perenungan ini kita melihat Tuhan punya cara untuk kita setiap hari kedagingan kita itu dikikis. Kedagingan kita ya gak sabaran. Kedagingan kita ya suka marah. Khawatir, meragukan Tuhan. Itu kedagingan kita. Dan itu yang Tuhan mau kikis terus hidup kita. Sehingga kita melakukan kehendak roh. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian. Tanpa iman orang tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah itu nyata. Dan setiap orang yang menghadap Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Dikatakan orang yang menghadap Allah, saudara-saudara ini sekarang lagi menghadap Allah ya, datang ke ibadah menghadap Allah. Harus percaya bahwa Allah itu nyata. Kalau saudara masih mengimpikan Tuhan itu jauh, Tuhan itu enggak jelas, Tuhan itu seperti apa ya, meragukan. Itu saudara tidak akan mendapat apa-apa. Karena setiap orang yang datang ketemu sama Tuhan, dia harus percaya Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Kalau kita masih belum mengalami Tuhan itu nyata, mari datang kejar Dia, terus tangkap Dia. Karena Dia itu Allah yang real. Maksudnya Allah real itu gimana sih? Ya kalau saudara-saudara bicara nih, ngobrol nih sama temen, kan real kan? Kelihatan. Lis, saya pesan buah ya. Oh iya, Lis jawab gitu. Sebenarnya seperti itulah kita dengan Tuhan. Tuhan itu real. Dan itu harus terjadi di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menangkap dan mengerti dan mengalami sukacitanya orang mengenal Tuhan. Tadi siang saya bertemu dengan seorang bapak. Bapak ini kena COVID, parah menurut saya parah. Dan saya memang sudah tahu waktu itu kita sama-sama mendoakan. Tapi saya belum pernah ketemu muka, baru tadi saya ketemu muka. Jadi saya tuh bilang begini, coba sih cerita pengalamannya. Dia disembuhkan karena Tuhan datang di dalam hidupnya. Dia cerita begini, aduh saya kalau cerita,
pasti jadinya nangis katanya. Ya nggak apa-apa. Saya bilang saya mau tahu. Nah dia cerita begini. Dia sudah dalam keadaan parah yang mestinya itu ya kalau orang lain sudah lewat ya. Dan dia bilang 2 hari penuh saya tidak bisa tidur. Karena napasnya sulit sekali. Saya itu untuk nyedot napas itu benar-benar sakit sekali. Dan harus dengan ngotot sekali. Walaupun dia sudah pakai itu apa? Bukan nebulizer apa itu. Tapi dia bilang tetap itu kurang. Itu gak bisa. Terus dia gitu. Sampai dia tuh merasa sudah gak kuat banget. Jadi dia bilang gini, Tuhan udahlah aku udah gak kuat. Aku udah gak kuat nih. Aku kerasanya sudah harus pulang ini. Dia udah gitu. Tiba-tiba dia bilang. Tiba-tiba ada sinar masuk setelah 2 hari gak tidur nih. Dengan napas seperti itu. Tiba-tiba ada sinar datang. Kuat sekali menghampiri dia. Dan ada suara yang mengatakan. Jangan takut. Umurmu kuperpanjang. Dia yakin sekali itu Tuhan Yesus hadir. Dan dia bilang hanya hitungan detik. Seketika itu juga. Itu damai sejahtera turun. Damai sejahtera turun. Tenang sekali. Saya mengalami sesuatu yang berbeda ketika Yesus melawat saya. Langsung itu saya tenang. Dan mulai berangsur-angsur napas saya mulai enak. Ada sukacita, ada satu perkara-perkara yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Tuhan itu nyata. Kalau kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 5, tidak ada, saya jadi baru teringat saja. Ayub 42 ayatnya yang kelima, Ayub itu kan orang saleh. Dikatakan oleh Tuhan dari awal orang saleh. Tapi dari pergumulannya dia sampai ke ayat 42. Dia katakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub yang dikatakan orang saleh. Ternyata selama ini cuma mendengar saja. Tapi dia belum memandang, belum bertemu, belum merasakan jamahan Tuhan secara pribadi. Ajaib ya. Jadi saudara-saudara, mari kita merenungkan. Jangan-jangan kita duduk di sini sama-sama mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Lah yang paling yang doa didengar itu kan Ibu Nani. Soalnya dekat sama Tuhan. Nah kenapa gak mau deket? Kalau pengen didengar. Kalau saya itu kan masih Kristennya masih baru. Jadi saya belum ngerti apa-apa. Ya yang baru ya cepet-cepet ngejar. Ayub sendiri mengatakan. Aku tuh dulu cuma dengar Tuhan. Padahal hidupnya sudah luar biasa. Tapi baru dengar. Tapi sekarang setelah melewati banyak pengalaman. Aku memandang Tuhan. Mari kita belajar introspeksi. Sejauh apa kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan itu dinyatakan real di dalam hidup kita. Tadi yang di Ibrani dikatakan tanpa iman orang tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah itu real. Bahwa Allah itu nyata. Bahwa Allah itu tidak jauh. Bahwa Allah itu ada. Dikatakan satu pujian mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan dia itu benar-benar nyata. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian. Tadi pagi saya sudah ceritakan sebenarnya ini kesaksian mau saya sampaikan di sini. Dari Sekolah Terang Bangsa. Ada banyak sih kesaksiannya. Ada juga yang lain. Tapi saya kok kepengen yang ini ya. Satu ketika gajian guru saudara. Mungkin sudah banyak dengar kalau orang gajian guru itu menjadi sebuah pergumulan bagi yayasan ya. Karena kami itu luar biasa harus menggaji. Kami tetap akan memberikan yang terbaik buat guru-guru. Satu hari kita ada doa 24 jam di tempat ini. Saya duduk di situ dan waktu itu kita harus bayar gajian. Besok ini kita harus bayar gajian. Kurang 69 juta. Saya itu kadang-kadang begini ya. Percaya Tuhan itu pasti tolong. Karena setiap bulan juga Tuhan itu menolong. Tapi terkadang-kadang sudahlah mikirnya nanti lagi gitu. Dan
pada waktu itu saya ingin melupakan bahwa besok kita harus membayar salary guru 69 juta lagi. Lagi bukan gajiannya bukan 69, banyak tapi lagi 69. Ketika saya duduk belum mulai. Tiba-tiba saya masih lihat-lihat ini WA. Tiba-tiba masuklah WA. Enggak jauh-jauh sih, yang kirim WA cuma duduk di sana, Sir Steve. Enggak jauh, tapi dia kirim WA. Miss, ingat kurang 69 juta. Pengennya saya dia enggak usah kasih berita begitulah. Saya sering kali guyonan sama dia. Pusing ya? Iya. Yang pusing itu cukup satu orang aja, enggak ngajak, jangan ngajak-ngajak. Saya sering kali bilang begitu. Tapi dia tahu kalau nanti begitu nanti pasti saya juga nguprak-nguprak. Kurang berapa. Nah dia bilang ingat ya Miss 69 juta lagi. Aduh saya pikir kenapa situasi lagi mau doa begini kok diingat-ingatkan itu. Tapi saya kemudian berdoa. Saya minta belum mulai nih saya berdoa Tuhan ini kurang 69 juta. Gimana Tuhan ini kurang 69 juta. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Gak usah takut. Di tempat ini itu akan dibayar lunas. Saya langsung mikir, nah ini makanya ini tadi pagi saya akan merenungkan jangan memikirkan yang lebih tinggi ya, tapi patut aja. Saya langsung mikir, memang doa 24 jam itu ada kolekte. Gak pernah ada kolekte. Nah dapat duitnya dari mana? Mikir-mikir begitu tapi gak kepikir juga ya, gak tahu bagaimana. Akhirnya saya hanya bilang sama Tuhan, saya percaya. Sudah, saya percaya dan Tuhan itu nyata. Paginya jam 6 pagi Ibu Nani menyampaikan firman. Saya tidak tahu firman apa yang mau disampaikan. Saya tidak tahu Ibu Nani juga akan bilang apa, saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba setelah firman disampaikan Ibu Nani ngangkat ini. Ini duplikatnya ya, ini duplikatnya. Ayah anaknya Sofi cucunya Ibu Nani itu liburan dileskan bikin craft ini loh tempat tisu. Dan tiba-tiba Ibu Nani bilang ini tempat tisu akan dilelang. Tuhan nyuruh ini dilelang. Ini seperti ini persis dilelang. Nanti karena ini lesnya si Kayla itu lesnya 150.000 jadi minimal harganya ini 150.000 gitu katanya. Nah terus kalau sudah dilelang yang siapa yang nawar ini caranya Tuhan loh, lelang caranya Tuhan gak bisa diprotes. Jadi yang sudah nawar ngasih duit kalau gak dapet gak boleh diambil duitnya. Katanya begitu. Saya hanya mendengarkan aja karena Ibu Nani bilang tadi jam 4 pagi Tuhan bicara kepada saya suruh lelang ini tisu. Kata gitu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini. Nanti hasil lelang ini untuk bayar guru. Tuhan itu ajaib. Saya gak pernah bisik-bisik sama Ibu Nani. Bu nanti coba sih mintain orang-orang yang pada ikut doa itu. Enggak. Tapi Tuhan bisa bicara dengan caranya sendiri. Nyata enggak Tuhan itu? Sangat nyata. Dan ketika dilelang tisu kayak begini lesnya 150.000 laku 22 juta. Dan kami mendapatkan 103 juta plus 20 juta besoknya ada orang yang ngasih lagi karena dia bilang saya baru datang dari Jakarta, orang Jakarta dengar kemarin katanya ada lelang ya, saya nggak ikut lelang tapi dia menambahi 20 juta. Saya butuh 69 juta tapi Tuhan kasih 123 juta. Bagi saya itu bukan kebetulan, itu menyatakan Tuhan itu nyata. Sekolah ini bukan milik manusia, sekolah ini milik Tuhan. Kalau sekolah ini milik Tuhan, Tuhan yang akan berurusan. Itu baru satu cerita. Satu ketika kurang lagi, bukan gajian nih ceritanya. Kami harus membayar karena waktu itu kami punya lisensi bahasa Inggris Amerika. Kita punya utang 200 juta lebih, dolar sih ya, 200 juta. Waktu ditagih saya bilang gini, aduh nagih kok Desember ya. Desember itu kan 2 kali lipat gajinya kan 2 kali salernya ada THR. Saya bilang udah deh kalau ngomong sama orang bule itu kan harus tepat ya. Saya berunding terus udah bilang aja 31 Maret kita akan bayar paling lambat 31 Maret. Ini sudah dengan tidak enak ya 3 bulan. Dan oke,
Kami kirim surat ke sana, email bahwa kami akan selesaikan 31 Maret. Oke, mereka setuju. Saya tidak tahu, nggak ngitung karena seringkali kalau ada uang langsung kita bayar. $1.000, jadi saya nggak tahu gimana. 18 Januari tiba-tiba ada seorang ibu menelepon saya. Dia bilang gini, Ina ada di mana? Oh ada di sekolahan, saya mau datang ya. Ibu ini tidak punya anak di Terang Bangsa. Datang naik Grab, pakai sendal jepit. Dia datang, dia membawa satu kotak. Sir Steve bilang ini biskuit lah. Saya bilang masa biskuit. Dia bilang kalau salah hitung silahkan apa adanya ini. Dan Tuhan bayarkan 18 Januari itu Tuhan berikan 215 juta. Lebih dari yang kita butuhkan. Ternyata setelah nyicil dihitung kita cuma punya tunggakan 133 juta. Bagi saya itu kenyataan Allah yang luar biasa sekali. Yang itu membuat saya menghidupi bahwa Allah itu ternyata nyata sekali. Ini cerita duit ya, sekarang cerita yang lain. Ketika Tuhan bawa pulang suami saya, pasti down. Walaupun mungkin orang ngelihat, wah kuat ya Ina tuh kuat. Gitu. Satu ketika dalam sebuah pergumulan di kamar, saya nangis. Saya bilang Tuhan kau bawa pulang suamiku. Wah pokoknya saya berdoa nangis dalam kesedihan sendiri. Tiba-tiba saya ketika selesai berdoa ada hosti. Hosti yang segini tapi gak kecil segini, gede. Di depan saya itu di lantai bersujud. Bersih lantainya tidak ada apa-apa. Tapi selesai saya berdoa tiba-tiba ada hosti di depan saya yang mengatakan sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Dan aku telah melakukannya. Dan aku mau menanggung kamu terus. Siapa yang nganterin sini? Kadang-kadang kita orang percaya ngomong setan yang nganterin. Aneh, saya sedang berdoa sama Tuhan. Tidak mungkin itu kuasa gelap. Pasti yang datang malaikat Tuhan. Yang memberikan janji lewat hosti yang berbunyi seperti itu. Pertanyaannya, sudah sebegitu kita ngalami. Masihkah kita meragukan Tuhan itu di mana? Bukankah itu real sekali? Tuhan berbicara sangat nyata kepada kita. Orang-orang yang mencari dia. Jadi kita harus tahu dan mengerti dan sangat mempercayai. Bahwa sebenarnya Allah itu nyata. Jadi bagi kita yang datang kepada Allah, menghadap Allah, kita harus percaya Allah itu hidup, Allah itu nyata. Jangan kita seringkali dikalahkan bahwa Allah itu jauh, yang deket-deket sama kita itu, kalau ada apa-apa tiba-tiba ada hosti, wah kita lari, siapa ini ya? Setan yang ngasih di sini, setan kok ngasih ayat, pas lagi ayatnya. Gak mungkin kalau setan itu datang mengintimidasi. Iya kamu sekarang ngapain, kamu udah melayani. Tapi kenyataannya suamimu mendadak dibawa pulang. Oh kamu mau apa? Itu mungkin setan. Tapi saya percaya ketika saya datang menghadap kepada Tuhan. Tuhan berikan sebuah support. Dan kalau saya mau katakan setiap pagi saya mendeklarasikan sampai masa tuaku. Engkau tetap Yesus adalah Tuhanku. Sampai masa putih rambutku saya katakan terus. Apa yang Tuhan janjikan selalu saya deklarkan. Dan kalau saya harus berbicara, bersaksi di tempat ini. Sampai detik ini pun Tuhan luar biasa dengan saya. Dan seperti Ayub. Ketika saya dengan suami saya sama-sama pelayanan, sama-sama melayani di musik, sama-sama suami saya jadi WL. Saya kenal Tuhan. Tapi sekarang ini saya lebih kenal Tuhan lagi. Siapa Tuhan? Allah yang semakin hari semakin nyata di dalam hidup kita. Mari kita kalau menghadap kepada Allah harus tahu dan yakin pasti bahwa Allah itu nyata. Jangan cuma kita nyembah, kita pergi ke gereja ya sudah, nggak jelas Allahnya kita itu ngapain. Sedang Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu percaya Kristus, aku yang ngurusin kamu. Nah kok aku gak pernah ngerasa Tuhan ngurusin? Ya karena kita gak mau diurus. Sekali lagi kenapa? Karena di dalam diri kita ada dua sisi. Satu sisi kedagingan, satu sisi roh. Kalau kita terus pakai daging,
Kita bergumul nih, Tuhan tolongi aku, Tuhan tolongi aku. Amin. Begitu kita amin, ngapain lagi ya? Enaknya begini ya. Nah itu kan daging kita yang kita turuti. Tapi mari kita tenang, kita tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita nyanyi dulu ya. Hatiku Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap kita pegang janji Tuhan. janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. mari kita angkat tangan, kita katakan hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan, bahwa Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang nyata. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, Dan Tuhan, hatiku percaya bahwa aku terus untuk melihat Engkau, bahwa aku terus untuk mengenali Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang real, Allah yang nyata, Allah yang bertindak, Allah yang hidup. selalu ku Yang ketiga, bagaimana kita berkolaborasi dengan Kristus adalah ada di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 6. Kita akan baca ya. Pertolongan yang ini saja. Pertolongan datang sebelum matahari terbit. Dia tidak pernah terlambat, namun juga tidak terlalu cepat. Oh maaf, dari ayat 2 dulu, dari ayat 2. Baca yang terjemahan baru dulu deh. Jangan langsung ujungnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat yang ke-6 di terjemahan versi yang tadi, versi mudah dibaca. Pertolongan datang sebelum matahari terbit. Dia tidak pernah terlambat, namun juga tidak terlalu cepat. Waktunya pas dan tepat. Kita tahu bahwa Tuhan itu nyata. Dalam kesesakan sangat
terbukti. Jadi untuk kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan Tuhan, kita harus tahu bahwa ada waktunya sebelum matahari terbit, Dia datang dan akan menolong kita. Ada waktunya. Cuma kita itu kadang-kadang gak sabar. Dulu sekali ya. Satu ketika waktu itu masih zaman telepon, belum pakai HP. Saya cerita dengan Ibu Nani, saya cerita karena ada orang-orang yang konseling dengan saya dan kemudian saya ikut sampaikan gimana Ci ini begini. Terus Ibu Nani memberikan satu kata-kata, iya Siin. Kalau ikut Tuhan itu orang suka ngerasanya suwe. Jadi kalau mau nurut Tuhan itu prosesnya tuh kayaknya lama. Kayaknya Tuhan itu lambat banget. Jadi orang lebih senang bertindak sendiri. Kalau tindak sendiri sekarang saya mau ya saya bisa kerjain. Memang betul. Tapi entahkah bisa berhasil atau tidak. Masalahnya kalau ikut Tuhan itu kenapa ikut Tuhan itu lama? Kenapa ikut Tuhan itu suwe? Karena Tuhan itu bekerjanya holistik. Secara keseluruhan. Ketika Dia ingin memberi, Dia juga ingin kita itu tetap belajar. Entah pembentukan karakter, entah kita dibentuk ini dan itu. Jadi ada prosesnya. Tapi kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu sebelum matahari terbit. Jadi pertolongan Tuhan itu enggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu juga enggak kecepatan. Pas sekali. Mari kita melihat bahwa percaya pasti akan tiba pertolongan Tuhan. Mazmur 46 ayat 2, terjemahan baru saja. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mungkin di antara kita ada yang ngomong begini, saya itu sesak-sesak juga enggak pernah membuktikan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu ada. Nah, perlu introspeksi. Kenapa kita enggak ditolong? Sedangkan firman Tuhan enggak bisa tidak mengatakan Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jangan-jangan kita cuma pengen ditolong tapi tidak pernah mempersilahkan Tuhan untuk menjadi perlindungan dan kekuatan buat kita. Saya bisa pakai kekuatan sendiri saja. Saya bisa pakai kekuatan sendiri. Enggak berlaku ini ayat. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan tempat kekuatan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dengan kekuatan Tuhan, maka kita akan membuktikan dalam kesesakan kita Tuhan itu sebagai penolong. Ayat selanjutnya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, lanjut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Seorang ibu bertanya sama saya, dengerin gak itu nubuatan-nubuatan yang banyak di YouTube? Ngeri ya. Nanti masuk bulan Februari ada begini. Katanya sekian bulan nanti terjadi begini-begini. Aduh ngeri sekali, gimana ya kita? Kita gimana? Mari kita tahu ada satu janji Tuhan. Di dalam kesesakan Dia terbukti sebagai penolong buat kita. Dunia boleh. Kita lihat ayatnya yang ketiga tadi. Kita tidak takut. Bumi boleh berubah, gunung-gunung boleh goncang di dalam laut. Lanjut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang geloranya. Tetapi ayat yang kedua mengatakan, kalau Allah itu jadi tempat perlindungan dan kekuatan kita, maka Dia akan membuktikan sebagai penolong di dalam segala masalah yang kita hadapi. Gak usah takut. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Allah yang sudah membuktikan bahwa sebelum matahari terbit, Tuhan itu sudah datang melawat kita. Dan kita percaya Dia tidak pernah terlambat. Namun Dia juga enggak kecepatan. Dia punya waktu
agenda yang jelas. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasamu tidak terbatas. Kuasamu sungguh tak terbatas, Keajaibanmu tiada batas, Tuhan. keajaibanmu tiada batas, Kasihmu tak bisa kami kasihmu selami. tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Katakan dengan iman, sebab bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Saudara, waktu kita berdoa menaikkan pujian ini, kuasamu tidak terbatas. Bayangin kuasa Tuhan itu nggak ada batasnya. Dia sanggup lakukan apa saja. Keajaibanmu tidak ada batas. Bukan cuma ngomong, mari kita lihat keajaiban-keajaiban Tuhan di sekeliling kita. Kalau kita susah, lihat. Saudara, hidup kita sebenarnya ajaib. Tapi ada orang yang gak mikir ajaib, biasa-biasa aja. Tapi lihat yang di sekeliling kita. Kalau keajaiban Tuhan itu, mari kita aminkan. Tidak ada batasnya. Kejayaan Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Allah yang berjaya senantiasa. Tidak ada batasnya. Kebesaran Tuhan saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat ya, saudara mau lihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita, gampang sebenarnya. Saudara bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, itu pun sudah kebesaran Tuhan luar biasa. Saya mengalami satu ketika saya pulang senam, waktu itu masih suka senam ya. Saya pulang senam, tiba-tiba saya mandi, selesai mandi, saya sakit perut. Saya nggak tahu kenapa. Dan tiba-tiba muntah-muntah, sakitnya luar biasa perutnya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba Roh Kudus seperti mengingatkan, saya bilang begini ketika saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan terima kasih Tuhan. Hari-hari ketika aku tidak sakit perut,
Karena aku sering lupa kalau aku tidak sakit perut. Baru sakit perut aja sudah pengen nangis. Baru muntah-muntah. Bukankah itu kuasa Tuhan? Bukankah itu kebesaran Tuhan? Kalau saudara bisa duduk di sini, bisa menikmati semua ruang ber-AC, ini kebesaran Tuhan. Kalau kita bisa datang, kita bangun pagi, kita dalam keadaan sehat, bukankah itu kebesaran Tuhan? Seringkali kita lupa, tapi ketika kita menyadari itu, mulai dari pagi, apa yang kita sadari, kita bisa lakukan ini semua adalah keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melihat bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan Kristus. Kita adalah ketika kita percaya, ketika kita tahu bahwa kita selalu siap dengan agenda Tuhan. Tuhan punya agenda bisa ganti-ganti, terserah dia, mau-maunya dia. Tapi kita harus percaya bahwa dia adalah Allah yang baik dan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan Kristus adalah ketika kita siap dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya jalan untuk menunjukkan buat kita yang mungkin tidak pas dengan hati kita. Tapi mari kita bekerja sama karena Tuhan itu bisa mau-maunya dia dengan caranya dia. Dan caranya dia tuh kreatif sekali saudara. Jadi terlalu ajaib. Banyak keajaiban-keajaiban. Dan yang ketiga kita harus tahu bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menolong sebelum matahari terbit. Sebelum fajar menyingsing, pertolongannya pasti ada. Alami Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Jangan cuma kata orang. Jangan-jangan selama ini kesalehan kita tetap tidak membawa kita mengenal Tuhan. Seperti Ayub dikatakan orang yang saleh. Tapi ternyata dia bilang dulu cuma aku dengar Tuhan itu ajaib. Aku cuma dengar Tuhan itu baik. Tapi aku tidak pernah mengalami sebuah sentuhan pribadi. Jadi rame-rame lah kalau ikut diberkati rame-rame. Oh Gracia ini diberkati, kita nikmati AC, kita nikmati segala macam. Rame-rame itu saudara. Tapi secara pribadi kita harus ngalami. Dan ketika kita ngalami kita akan menjadi sama seperti Ayub. Sekarang aku memandang dia. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena hidup kami Engkau buat berbeda. Karena hidup kami, Engkau yang mengurusnya Tuhan. Bagian kami adalah percaya dan mempersilahkan untuk sungguh-sungguh Engkau bekerja atas hidup kami. Bapak ampuni kami kalau seringkali kami kurang bisa diajak bekerja sama. Kalau seringkali bahkan kami tidak pernah menyediakan tempat buat Engkau berintervensi atas hidup kami. Sekalipun kami berdoa, sekalipun kami menjerit, tapi kami tetap memegang apa yang menjadi kepikiran kami, apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi kehendak kami. Bapak biarlah malam ini kami boleh diingatkan kembali bahwa sesungguhnya hidup kami Engkau yang mengurusnya Tuhan. Dan seluruh hidup kami itu berdasarkan kepada percaya penuh kepadamu Allah yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus, teruslah Engkau berbicara kepada kami. Supaya setiap kami mengalami Engkau. Dan semakin hari kami semakin membuktikan bahwa Engkau Allah yang nyata. Engkau Allah yang real buat hidup kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat dengan saya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.